Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep kurva ISLM. Nah, sebelum saya masuk ke dalam perbandingan antara konvensional dan juga syariat mengenai kurva ISLM, saya akan menjelaskan bagaimana konsepnya, di mana model dalam ekonomi yang menggambarkan keseimbangan antara dua pasar penting, yaitu pasar barang dan juga pasar uang, di mana kurva IS adalah investment saving mewakili keseimbangan di pasar barang, menunjukkan hubungan antara suku bunga dan pendapatan nasional. Ketika suku bunga turun, investasi meningkat dan pendapatan nasional akan naik. Adapun kurva LM, liquidity preference money supply, menunjukkan keseimbangan di pasar uang. Semakin tinggi pendapatan nasional, permintaan uang meningkat, sehingga suku bunga juga naik. Nah, kedua kurva ini akan bertemu pada satu titik yang disebut titik keseimbangan ISLM, yaitu saat pasar barang dan juga pasar uang berada dalam kondisi seimbang. Nah, titik ini menunjukkan kombinasi antara suku bunga dan pendapatan nasional dalam kondisi tertentu. Nah, adapun perbandingan praktis antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam sistem ISLM adalah, dalam sistem konvensional, ISLM itu bebas nilai dan berorientasi pada efisiensi dan keuntungan. Sistem Islam berbasis nilai, yaitu nilai-nilai keadilan, tolong-menolong, dan larang riba atau yang dikenal dengan bunga. Dalam sistem konvensional, jika pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, biasanya dilakukan dengan menambah pengeluaran belanja negara. Misalnya dari titik A ke titik B. Ketika belanja meningkat, permintaan terhadap barang dan juga tenaga kerja pasti akan mengalami kenaikan, sehingga pendapatan nasional akan naik juga, dan suku bunga naik dari R1 ke R2 yang akan menggeser kurva IS ke kanan karena permintaan agregat meningkat. Nah, adapun dalam sistem ekonomi Islam, langkah peningkatan belanja juga dilakukan, tetapi lebih difokuskan pada sektor real seperti pertanian, perdagangan, halal, dan UMKM. Ketika sektor real meningkat dari Y1 ke Y2, maka pendapatan masyarakat juga akan meningkat. Nah, masyarakat kemudian akan menyalurkan sebagian pendapatan mereka dalam bentuk zakat, infak, dan juga sedekah. Nah, dana sosial ini akan kembali ke masyarakat melalui program-program yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya dengan membuka lapangan kerja dan adanya pemberdayaan masyarakat miskin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.